Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama Umi Iva. Kali ini belajar, ini motif lama, sudah pernah saya buat, udah lama sekali ya. Ini motif jeruk, saya beri nama motif jeruk. Jadi seperti bulir-bulir jeruk ya. Seperti ini, saya buat variasi warna-warni, boleh juga satu warna, bisa manfaatkan sisa-sisa benang seperti ini. HP-nya saya gunakan, ini milik Tulip, seri warna ungu nomor 5 atau 3 mili. Boleh silahkan kalau mau pakai nomor 4 atau mau dibesarkan lagi nomor 6, silahkan ya, sesuaikan dengan serat benangnya. Ya, seperti itu. Insya Allah nanti tutorialnya mulai ke atas ya, ke motif. Kalau tutorialnya sudah ada terpisah, video terpisah, silahkan dicek. Nanti saya taruh di deskripsi ya. Menaik ke atas ke motifnya. Lalu proses pembuatan tali juga saya buat video terpisah. Ini simple sekali, 1 hari pun bisa selesai. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Ini saya sudah menyiapkan alas ya. Ini kelipatan 6. Awalan 23, 1 sebagai pondasi, hasilnya 22. Ya, 22 kalikan 2, 44. Lalu ini saya buat 6 baris. Dari mulai di sini 1 2 3 4 5 6. 6 baris kalikan 2 jadi 12. 44 tambah 12, 56 ya. 56, lalu ada penambahan di sudut-sudut. Ada masing-masing 2. Jadi tambah 4. 56 tambah 4 sama dengan 60. Habis dibagi 6 untuk motif ini kelipatan 6. Ini ya. Setelah selesai buat alas, saya lanjut ini ya, tanpa slip, tanpa pondasi. Selesai buat alas di sini akhiran yang isi 2 ini, lanjut langsung buat SC tapi ambil back loop. Jadi ada tertinggal garis ini. Ini ya, seperti ini. Nah, ini selesainya di sini. Ya, dari belakang HP-nya arahkan ke depan, lalu ini arahkan ke belakang. Nah, ini masukkan lagi. Nah, udah nih, udah lurus ya. Sekarang mulai buat DC. Saya pondasi dulu dengan DC karena motif jeruk itu kan dia turun ke bawah, sama seperti sisik buaya itu ya, krokodil kan turun ke bawah motifnya. Jadi supaya rapi, naik dulu baru nanti ke motif. Seperti ini sudah nampak seperti 1 DC ya. Lanjutkan, ambil serat penuh ya, bukan back loop atau front loop. Lanjutkan masing-masing 1-1 DC. Nah, ini nyampe yang tadi bagian meratakan ya, nusuknya ke sini, bukan di bawahnya sini, nanti nggak rata. Ini nusuknya di sini ya. Nah, lanjut. Ini yang tadi ya, ini DC yang pertama di sini. Ini sekarang mulai ke motif ya, perhatikan ya, slip buat 1 rantai pondasi saja. Lalu ini kan masuk hitungan 1 ya, 1 2, masukkan ke yang ketiga, mata ketiga masuk. Lanjut, tidak usah buat pondasi, langsung saja kait benang. Perhatikan, masuk ke sini, ambil, masuk, keluar, ambil lagi, masuk, keluar. Ini udah 2 kali, ambil, masuk, 3 kali, ambil, masuk, 4 kali, ambil, masuk, 5 kali. Udah ya, udah 6. Perhatikan, ini kan ada tiap tadi 1 ambil kan ada 2 serat seperti ini. Nah, ini ambil, keluarkan 2 serat saja yang di depan sini. Nih tuh, 2 aja ya. Lalu ambil benang lagi, hanya 2 itu. Ini 1 kan milik si hak pennya ya. Jadi 2 serat itu sama yang di hak pen, jadi 3 serat. Seperti itu. Ambil lagi, keluarkan lagi. Ambil lagi, kan ada 6. Jadi ya keluarnya 6 tambah 1 yang di awalan. Ini yang milik hak pen ya, yang awalan. Nah, keluarkan, ini yang terakhir hanya 2. Nah, selesai. Ini sudah membentuk 1 jeruk seperti itu. Nah, tadi kan ada 2 mata yang dilewatin ya. Ini 1 yang miliknya slip, 1 2. Jadi yang miliknya slip ini diisi lagi buat DC. Ini ya. Tuh, yang ini ya. Buat DC. Satunya juga. Nih. Buat DC. Udah selesai. Sekarang ini perhatikan ya. Ini mata kan udah miliknya yang tadi pertama ya, yang untuk tempat mengisi si jeruk.
Jadi jangan diisi di sini, tapi di sampingnya sini. Buat DC sini ya. Banyak 3 kali. 1 kan kelipatan 6 ya. Jadi 3 mata untuk motif, 3 mata untuk DC saja. 2 3. Dah ya. Buat sekarang jeruk lagi. 1 2, lewatin 2, masuk ke yang ketiga. DC-nya agak dipanjangkan ya, untuk mengisi jeruknya supaya tidak sesak ya. Ini sama seperti tadi, masuk 1 kali, masuk 2 kali, masuk 3 kali, 4 5 6. Nah ini fungsinya untuk nahan ya, supaya panjang pendeknya bisa rapi sama seperti tadi. Keluarkan 2, keluarkan 2. Ini bukan keluar 3 ya, ini keluar juga 2. Nah ini yang terakhir, ini sama ini. Nah selesai, udah jadi 1 jeruk lagi. Nah itu 2 mata yang kosong sekarang diisi DC gini ya. Nah ini ya, tuh ini kan nampak ya, ini sudah miliknya si jeruk yang ini. Jadi di sini jangan diisi double di situ ya, nanti kelipatannya hitungannya jadi berantakan kalau salah masuk. Ini 3 lagi DC saja. Lanjut buat motif lagi, lewatin 2, masuk yang ketiga. Nah ini DC nya dipanjangkan. Udah ya, lanjutkan sama persis seperti ini sampai selesai. Berakhir di sini, ini kan perawalan jeruk, jadi di akhiran sini harus yang 3 DC. Ini udah selesai nih, pas ya, berakhir 3 DC. Sekarang dimasukkan ke sini. Ini saya buat langsung saja, langsung seperti ini, 1 SC 1 rantai, jadi dia seolah udah 1 DC seperti itu. Lanjutkan, ini tidak membuat motif, berkeliling baris kedua ini berkeliling DC saja. Nah, satu semuanya, jangan sampai terlewat ya, katanya harus kembali ke 6. Nah ini maksudnya gimana? Ini kan ada 2 nih, ini miliknya DC yang miring, DC yang mundur ke belakang itu ya. Ini miliknya yang si jeruk. Ini ada 2, jangan rancu ya, pilih salah satu, boleh yang ini atau yang ini. Sebaiknya yang atas saja karena ini dia turun ke bawah kan, jadi yang ini saja. Jadi satu motif jeruk ini kan ada 3 tuh, yang 3 yang DC biasa. Udah ya, seperti ini. Lanjutkan berkeliling hanya DC saja. Ini ya, selesai berkeliling semuanya full DC. Nah ini karena proses pengerjaan jeruknya nanti saya taruh di tengah ya, tidak berurutan. Kalau saya strip di sini nanti nampak nggak rapi. Jadi begini saja caranya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi masukkan ke DC yang kedua. Ini lubangnya kaitkan. Ini keluar, masukkan ke arah dalam. Nah ini sekarang buat DC. Nah ini udah rata ya, 1 SC 1 rantai, dia udah membentuk seolah dia 1 DC ya. Nah ini kan ini ya, 1 2 3 di atasnya jeruk ini, lalu 1 2 3 yang polos ini. Jadi nanti ngisinya jeruk yang di ini 1 2 3 ini. Jadi ini baru 1 ya, nanti 1 lagi di belakang ini yang meratakan. Ini 2, jadi jangan dihitung 3 ya, karena tadi kan ini loncat 1 ya. Nah ini 3 yang polos ini, 3 yang di posisi DC saja ini yang terisi jeruk. Jadi jeruknya nanti akan selang-seling seperti tadi sebelumnya sama ya, lewatin 2, masuk yang ketiga. Buat DC dipanjangkan, lalu buat jeruk sama ya caranya. Isi bagian belakangnya. Nah ini isi DC 3, lalu buat jeruk DC
Ini isi 3 DC tanpa motif ya. Ini buat motif lagi nih ya, yang 3 DC nih. Lewatin 2, masuk yang ketiga, buat DC miring, lalu buat lagi jeruk di sini. Nah, lakukan sama berkeliling. Ya, ini yang terakhir. Ini yang terakhir ya, ini yang bagian meratakan tadi diisi. Sini masih ada satu lagi kan. Udah, lanjut, ini ratakan lagi supaya rapi, karena sekarang kan tidak membuat motif ya, hanya DC full. Ini sama cara seperti tadi ya. Pondasi satu saja rantainya, lanjutkan masing-masing satu-satu. Jadi tiap motif 3 DC. Nah, ini hanya perlu teliti saja ya, harus berjumlah tetap 60 keliling. Ini sudah ya. Kalau ragu, sebaiknya dihitung apakah betul jumlahnya masih tetap sama ya. Sekarang diratakan lagi ya, selalu maju satu. Ini kan yang pertama ya, selalu yang nomor 2 yang dimasukkan ke sini, masukkan di yang kedua, jadi dia bergeser. Nah ya, nah ini nanti kan buat motif jeruknya, ini kan 1 2 3 milik si jeruk, jadi ini 1 2 3 nanti masuk ke sini, ini di sini. Nah, untuk yang terakhir ini yang di belakang, ini kan 1 2 3 milik si jeruk, jadi ini 1 2 3, jadi nanti yang ini, yang bagian mata meratakan ini, yang nanti yang diisi DC miring ya, untuk diisi di, untuk pengisian jeruknya nanti di belakang sini ya. Seperti itu, silahkan dilanjutkan, semoga bisa ya. Nanti mungkin ada pindah warna cantik ya, nanti saya beritahu cara pindah warnanya. Ini saya lanjutkan dulu. Nih ya, saya mau pindah warna karena benang warna ini sudah tidak terpakai, jadi diputus saja. Ini masih seperti ini ya, kondisi masih seperti ini, belum tersambung, jadi nanti pakai invisible join. Nih ya, pakai bantuan jarum, masukkan dari belakang ke depan, lalu masukkan lagi di lubang mata DC yang terakhir, serat atas, serat samping, lalu masukkan ke ini, ke mata DC yang pertama ini ya, yang ini, arahkan ke belakang. Nah, ini tinggal disemat-sematkan aja, tuh kan membentuk satu mata rantai, jadi rata dia. Udah seperti ini. Pindah warna, siapkan warna barunya, buat simpul dulu, simpul awal. Ini ya, tadi ini yang invisible joinnya di sini, mundur satu di belakangnya ya. Ini masukkan buat satu SC, satu rantai. Nah, lanjutkan sama persis ya. Jadi ini sekarang buat hanya DC saja, tidak membuat motif jeruknya. Seperti ini ya. Dah selesai, satu putaran lagi, masih sama caranya ya. Ini diratakan dulu. Ini langsung buat DC di sini ya. Ya, lakukan sama persis caranya. Cara masih sama ya, lakukan sampai tinggi yang diinginkan. Mau pindah warna juga caranya sama seperti yang tadi ya. Dah, lanjutkan. Seperti ini, milik saya udah setinggi ini, jadi ini 3, saya buat 3 baris, yang ini 2 baris, ini hanya 1 baris. Dah, saya rasa ini udah cukup tingginya ya. Seperti ini ya, ini mau ngelis ke SC ya. Boleh seperti ini, boleh begini ya, nggak apa-apa, silahkan saja cari yang rapi. Udah, nggak usah pakai slip pondasi, saya langsung buat SC seperti ini.
Lanjutkan di mata DC yang kedua. Ini sudah mata semua ya. Hati-hati, yang ini jangan diisi, yang ini saja. Jadi ambil salah satu, boleh ini atau ini, salah satu saja. Karena kelipatannya 6, harus kembalikan lagi ke kelipatannya. Ini 3 yang di motif jeruk, 3 yang DC biasa. Jadi kelipatan 6. Nih yang 3 DC biasa. Seperti ini. Lanjutkan sesuai tinggi yang diinginkan ya. Nanti tidak usah pakai slip pondasi, langsung terus berkeliling saja. Sampai di sini lanjut aja, nggak usah strip pondasi. Itu ya, ini saya lanjutkan dulu. Ini sudah ya, saya naikkan 4 baris. Yang penting ada tempat untuk jalan nanti sepatu mesin jahitnya ya. Jangan terlalu mepet, nanti mesin jahitnya nabrak ke ini motif jeruknya. Juga ada space untuk jahit tali. Hanya segini cukup, mau ditinggikan juga boleh, silahkan. Ini udah selesai di sini. Ya, selesai, putus. Lalu lanjut di invisible join ya, supaya rata. Ini kan naik turun ya, karena dikerjakannya tanpa slip pondasi. Ini lewatin satu, masuk yang kedua, dari belakang ke depan, lalu serat atas, serat samping, masukkan ke mata yang ini yang tadi dilewatin, serat yang atas, arahkan ke bawah. Nah, nanti sisa-sisanya bisa lanjut di semat-sematkan ke bawah. Nanti ketutup furing ya. Udah selesai. Ini udah rata ya, nanti sudah di furing, dia udah nggak nampak lagi naik turun. Ini juga udah rapi ya, selesai seperti ini. Untuk ukurannya ya, ini lebarnya hanya 15, tingginya ini dari atas ya, dari atas sampai ke sini, ke garis ini 18. Jadi 15 tinggi 18, lebarnya hanya 3 cm, lebar hanya 3 cm ya. Udah selesai. Lalu untuk talinya silahkan ya, mau tali pendek, mau tali dompet, mau tali panjang, tali yang bisa dipanjang pendekkan. Nah ini saya udah ada buat yang serasi dengan tasnya. Ini motif jeruk juga ini seperti ini. Saya buat tali panjang, nanti ini dijahitkan ke dalam, boleh mau di luar pun juga nggak apa-apa, udah cantik di luar juga. Ini seperti ini ya. Kalau mau di dalam juga silahkan, tidak apa-apa. Ini saya jahit dulu ya, nanti saya tunjukkan lagi hasil akhirnya. Ini ya hasilnya, saya masukkan ke dalam, saya jahit pakai mesin seperti itu. Udah selesai. Nanti untuk pembuatan talinya bisa cek ya di link deskripsi, saya sudah ada video terpisah. Seperti ini, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat, semoga berhasil semua membuatnya. Silahkan tinggalkan komen untuk pertanyaan ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.